godaan terbesar semenjak jadi anggota dewan? Kan godaan terbesar itu kan kalau dalam Islam kan disebutkan tahta, wanita, dan harta. Udah mencoba, udah mulai tergoda nggak dengan ini? Kalau wanita saya sudah selesai karena saya sudah menikah. Alhamdulillah ya udah. Tapi kalau nggak sempat tergoda juga begitu? Iya, tergoda karena akan banyak yang melirik, ya kan, baik wanita maupun calon-calon mertua ya, yang melirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya? Di kesempatan kali ini senang bisa kembali menyapa kalian melalui channel saya, Curcol Positif. Curcol with me, ambil positifnya, buang negatifnya. Nah, di kesempatan kali ini saya berkesempatan nih ya silaturahim dengan salah satu anggota DPRK Banda Aceh yang masa pemilihan pada tahun berapa kemarin? 2019 ya, dan menjadi anggota Dewan Termuda Sekota Banda Aceh, yang khususnya Sekota Banda Aceh di tahun 2019 ya. Dan ini kesempatan langka sebenarnya bagi saya pribadi ya, karena beberapa kali saya coba hubungi, ini penuh dengan kegiatan ya. Kalau memang kalian sering mengikuti perkembangan Banda Aceh atau sosmed dengan Pak Dewan kita, Tuanku Muhammad SPDI, S2 udah selesai ya? Sudah MAG ya, saya ulangi, Tuanku Muhammad SPDI MAG ya. Itu banyak gaung-gaung dari beliau itu untuk mengkritik, memberi saran, dan juga bahkan beberapa kali meminta pendapat dari masyarakat warga Kota Banda Aceh, khususnya Dapil 3 Syahkuala dan Ule Kareng ya, Kecamatan Syahkuala dan Ule Kareng, untuk disampaikan pada rapat paripurna. Ya, dan ini merupakan sebuah terobosan bagi saya pribadi, menilai ini sebuah terobosan untuk menampung semua aspirasi dari warga Kota Banda Aceh, khususnya di Kecamatan Syahkuala dan Ule Kareng. Di kesempatan kali ini ya, kita akan coba membahas sesuatu hal yang mungkin ringan aja ya, seperti pemilihan kenapa Tuanku Muhammad atau akrab disapa dengan Tumat ya, itu memilih jalur politik. Padahal sedang berjuang di jalur pendidikan ya, pernah menjabat sebagai kepala sekolah loh nih ya, tiba-tiba terjun ke dunia politik ya, dan banyak orang itu mengeluarkan uang jutaan, puluhan jutaan, sampai miliaran, bahkan miliaran untuk menjadi anggota dewan ya. Jadi itu yang menjadi pembahasan kita atau topik curcol kita ya, yang ringan-ringan aja ya, nggak usah berat-berat kali. Oke. Nah, teman mungkin bisa sedikit diceritakan ya, kok bisa sih mengambil keputusan lagi berjuang di dunia pendidikan, mencerdaskan anak bangsa, tiba-tiba beralih ke dunia politik nih. Ya. Jadi memang secara pribadi saya itu ada fashion 3 saya. Fashion 3? Kebanyakan nggak? Bidang keagamaan, pendidikan, dan politik. Ya. Agama, pendidikan, dan politik. Agama itu fashion, di fashion agama, misalnya dulunya ingin menjadi seorang ustadz, dai, ya kan, karena itu tidak terlepas, karena basic saya dari sekolah pertama itu dari Min Jambu Tape Banda Aceh, dulu Min 1, sekarang Min 6. Kemudian lanjut dengan pesantren Ulum selama 6 tahun, sehingga memang selama di pendidikan itu ya memang terpupuk ya ingin menjadi seorang dai. Bahkan pada saat itu saya berencana setamat dari pesantren Ulum itu pun melanjutkan sekolah ke Mesir pada saat itu rencana. Namun karena keinginan orang tua, karena memang tinggal mama saya, keinginan beliau itu agar saya melanjutkan di Banda Aceh saja. Sehingga saya memilih pada saat itu masuk di UIN Araniri, YN pada saat itu, yaitu jurusan pendidikan bahasa Arab. Jadi ketika masuk kampus, itu sudah fashion saya sudah beralih ke pendidikan. Itu sudah mulai mengajar-ngajar di TPA, sejak semester 2 di TPA Darul Falah. Kemudian sudah mulai mengajar privat, kemudian sudah pasca PPL juga sudah mulai mengajar di sekolah-sekolah. Sehingga kemudian fashion saya beralih ke seorang guru seperti itu. Namun kenapa berikutnya saya menjadi seorang anggota dewan berfashion politik? Kalau saya rasa itu lebih ketika terpupuk ketika saya berorganisasi. Jadi ketika saya berorganisasi itu, karena juga organisasi yang saya pilih pada saat itu yang mulai dari LDK kampus, Lembaga Dakwah Kampus. Sebagai ketua ya juga ya Pak Inas itu? Kalau LDK tidak pernah ketua bidang, tapi pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Fakultas Tarbiyah. Orang nomor 2 di Fakultas Tarbiyah. Orang nomor 2 Fakultas Tarbiyah. Kemudian setelah itu beralih, pernah menjadi ketua kami Kota Banda Aceh dan juga ketua kami Aceh. Yang akhirnya nanti saya mundur
sebagai ketua KMI Aceh untuk maju sebagai calon anggota legislatif. Dan pada saat itu juga saya sedang menjabat sebagai kepala sekolah di SMA itu. Nah, jadi pada saat itu saya sedang menjalankan dua fashion, yaitu pendidikan dan politik. Tapi politik pada saat itu adalah politik kita ekstra parliamentary, artinya kita tidak menjadi bagian dari pemerintah, tapi kita memang menjadi seorang aktivis mahasiswa yang coba untuk mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah, ya kan. Jadi pada saat itu ya hampir setiap bulan itu saya sering mendemo, baik itu di Simpang 5, di kantor gubernur, bahkan itu menjadi hobi berikutnya. Benar-benar ya. Menjadi hobi karena mungkin kita selama ini ya sulit untuk berteriak-teriak depan orang, kita sulit untuk mencurahkan. Karena jadi itu menjadi ajang kita untuk bagaimana menyuarakan aspirasi kita. Betul. Jadi setelah itu ya sudah terbentuk saya 3 fashion, artinya yang bidang agama saya tetap terlibat di masjid-masjid sebagai ketua remaja masjid Syuhada Al Guguk. Kemudian juga secara saya basic, saya karena sebagai seorang guru, saya juga menjadi kepala sekolah. Kemudian di politik saya sebagai aktivis. Nah, baru kemudian setelah itu semuanya saya diajak oleh salah seorang pengurus partai PKS pada saat itu. Partai PKS. Mungkin bisa disebutkan siapa? Ya mungkin agak saya jagalah. Mungkin kalau sempat nanti tersebar mungkin beliau tidak mengizinkan. Tapi mungkin di forumnya saya akan menyampaikan, ya kan. Dan saat ini beliaunya juga menjadi anggota dewan sebetulnya. Jadi saya diajak untuk bergabung pada saat itu menjadi anggota dewan. Ya kan? Memang pada saat itu saya sempat berpikir lama, saya istiqoroh menanyakan pada keluarga, ya kan, khususnya ibunda saya, apakah mengizinkan saya untuk terjun di dunia politik. Karena memang pada saat itu saya teringat kali itu mulai diajak itu tahun 2017 akhir. Itu berarti umur saya itu sekitaran 26 menjelang 27. Nah, jadi itu pasca kecelakaan masih pakai tongkat saya sepertinya. Jadi saya sempat berpikir apakah mungkin saya untuk terjun di politik, karena belum pernah terjun secara real. Betul. Nah, bahkan menjadi tim ses pun tidak pernah saya. Paling saya mengikuti bagaimana pola-pola sebelumnya. Nah, jadi setelah berpikir panjang, pada saat itu saya juga sedang menyelesaikan S2. Jadi lama saya berpikir ini mengambil jalur politik yang saya tahu jalur politik untuk menjadi seorang caleg berjuang itu sulit. Benar. Ya kan, yang pertama kita harus mempertimbangkan ada yang menyebutkan ibarat perang. Menggunakan senjata apa, secanggih apa senjata kita, sumber daya manusia kita bagaimana, sumber daya kemampuan finansial kita bagaimana, ya kan, sehingga ketika saya kalkulasi itu ya berat pada saat itu. Tetapi mungkin ada hal yang membuat saya yakin pada saat itu adalah karena saya masih muda. Karena saya masih muda, ibaratnya ya belum banyak celah dosa lah yang bisa digunakan untuk sebagai black campaign seperti itu. Dan juga saya ingin membuktikan bahwasanya kita anak muda ini masih dipercayai oleh orang. Ya kan, kita anak muda ini siap untuk bagaimana bekerja dengan semaksimal mungkin. Nah, jadi karena keyakinan itu dan saya juga membaca peluang-peluang lah. Ya kan, saya membaca peluang di PKS ini, kalau kira-kira kalau saya naik dapil 3 ini peluangnya itu sebesar apa. Nah, jangan sampai ini kita naik ternyata peluang kita hanya sebagai pendukung saja. Tapi jujur saya katakan di awal-awal itu saya tidak, bahkan saya berpikir ya paling-paling hanya daftar saja. Makanya ketika diminta oleh pengurus partai ini, Abang Da ini, saya hanya mengirim CV saja. Karena pada saat itu sistem PKS itu dia merekrut dulu banyak, mengumpulkan calon-calon bacalon semuanya, baru nanti disaring sampai hingga artinya ditetapkan 7 orang. Betul. Nah, karena di dapil saya itu kursi yang diperlukan 7, jadi komposisinya itu 4 orang caleg pria, 3 orang caleg wanita. Nah, jadi coba kita bayangkan pada saat pertama sekali saya dipanggil itu ya sampai 25 orang, 20 orang. Nah, jadi saya yakin ya karena saya menghargai beliau sudah mengajak saya, ya udahlah, insya Allah mungkin ya agak terpilih pun karena setelah di screening, karena PKS ini screeningnya ketat ya kan, karena dia di partai PKS ini tidak menerima mahar politik. Jadi bukan di screening berdasarkan karena berapa yang kita kasih, tidak. Berarti memang betul-betul di screening berdasarkan kemampuan atau layak enggak yang kita... Ya, mereka survei juga ke masyarakat, turun menanyakan kenal nggak ini, bagaimana sosok ini, bagaimana sosok itu. Ini kan otomatis teman sendiri tahu ketika kita udah berkecimpung di politik, misalnya nggak terpilih, kan kita nggak bisa mendaftar di berbagai tempat lagi karena kita pernah terjun ke dunia politik misalnya. Contohnya saja 2019 itu ya, atau 2018 ya, itu kan heboh-hebohnya tuh pembukaan CPNS tuh. Pernah terpikir nggak sih, Om Mani nggak terpilih tahun depan nggak bisa daftar CPNS nih?
Atau nggak bisa nimbrung kerja di dunia pemerintahan? Ya kalau Pernah pikirkan nggak resiko ketika tidak akan terpilih nanti? ya memang kan hidup ini dia penuh resiko. Seperti kita juga terjun di dunia bisnis ini kan resiko juga. Benar. Nah, jadi tinggal bagaimana kekuatan batin kita untuk menjalani resiko-resiko pasca, karena setiap aksi itu pasti ada reaksi dari resiko seperti itu. Jadi memang saya sudah memikirkan pada saat itu, jika memang gagal caleg ini saya sudah menyiapkan plan B, C, dan D. Apa itu? Nah, pada saat itu saya sudah menyiapkan menjadi direktur sebuah sekolah juga. Jadi saya sudah menyiapkan. Kemudian saya juga sudah menyiapkan planning yang lain. Karena prinsip saya itu selalu kalau plan A gagal, plan B, plan C itu harus saya siapkan. Jadi kalau terjatuh itu tidak langsung ke dasar, seperti itu, tidak jadi apa-apa. Dan itu selalu saya buat itu sejak saya di pesantren itu. Jadi ketika dulu itu saya gagal tidak bisa ke Mesir, kira-kira saya masuk ke mana? Ketika saya di kampus, di samping saya kuliah itu, saya harus ada backup lain apa. Nah, karena kan kita tidak pernah tahu kita menjadi apa ke depannya. Jadi pada saat itu gagal caleg ya, saya sudah memprediksi ini tidak bisa seperti ini. Tapi kalau ditanyakan tentang CPNS tadi yang saya sampaikan, memang pada saat kampanye itu saya memang tidak berniat lagi tes CPNS, karena kita sudah meniatkan mulai. Tetapi yang ingin saya sampaikan, ada sebagian caleg itu masih tetap tes PNS. Jadi kalau menurut saya itu tidak berpengaruh. Betul. Tidak berpengaruh ketika kita sudah partai. Tinggal nanti adalah jika memang kita tidak terpilih dan nama kita sudah masuk dalam database partai dan kita tidak ingin berpolitik lagi, ya kita tinggal membuat surat pengunduran diri. Artinya kita tidak menjadi lagi simpatisan maupun artinya kader partai dan saya rasa tidak ada juga di seleksi CPNS itu men-skating sampai ke situ. Paling nanti ketika kecuali kita yang menjadi anggota KIP, anggota KIA misalnya, yang memang disyaratkan harus 5 tahun. Dan bahkan ini kalau misalnya saya selesai dewan ini misalnya, masih ada umur saya untuk tes PNS. Tetapi ya mungkin banyak yang menyarankan adalah saya untuk fokus di dunia politik di dunia ini, ya kan. Tapi juga saya tidak ingin meninggalkan dua dunia saya sebelumnya, itu di bidang keagamaan dan di bidang politik. Dan ini saya sedang mencoba untuk masuk ke jalur yang keempat ini. Apa itu? Sedang melihat-lihat nih bisa nggak. Nah, itu jalur bisnis. Dan ini menjadi tantangan. Tapi saya sedang memikir, karena ada beberapa kali saya mencoba turun bisnis itu karena selalu gagal. Gagal itu karena kita berjualan dengan hati. Sehingga ketika kawan-kawan minta produk, kita tidak menjual, kita kasih saja. Jadi mungkin karena itu saya lihat ini, karena faktor sosial kita lebih tinggi, namanya sulit menjadi pembisnis. Karena kalau pembisnis itu harus ada kerik-keriknya dikit. Apalagi latar belakang keluarga Tumak sendiri nggak ada pembisnis ya? Tidak ada. Keluarga saya pendidikan rata-rata ya? Keluarga saya itu semua PNS. Jadi semuanya PNS, bisa dicek itu rata PNS. Kalaupun ada pembisnis itu ya dari keluarga ibu udah beberapa orang, tapi yang memang yang semua itu keluarga PNS. Dan bahkan ketika saya naik caleg kemarin, itu terkejut semua keluarga. Kok bisa nih lari dari rel satu nih. Tetapi yang menjadi menariknya adalah ketika melihat kesungguhan saya menaik caleg itu, ya itu menjadi semua dukungan ke saya, karena tidak ada anggota keluarga lain yang juga terjun dunia politik. Saya pernah baca status Tumak di sosmed Facebook ya. Itu saya nggak tahu apakah ketika udah terpilih atau sebelum terpilih. Ya, itu Tumak pernah mengatakan bahwa ingin mewakafkan diri untuk umat. Itu kan kata wakaf tuh berat banget ya. Itu kok bisa sih mengeluarkan statement yang demikian? Statement seperti itu adalah karena memang kita melihat sekarang kita kekurangan orang-orang yang mau menghabiskan sisa-sisa hidupnya itu untuk bagaimana memberikan umat. Ya, karena memang kalau kita memperhatikan umat itu butuh orang-orang yang memang ketika dia berjuang itu tidak hanya mengedepankan kepentingan pribadinya saja. Walaupun kita tidak bisa memungkiri bahwasanya ketika kita sedang melakukan kegiatan-kegiatan, kita juga harus menganggap pribadi, karena kita akan memiliki kewajiban ku anfusakum wa ahlikum nara. Nah, bagaimana kita bisa total sekali kepada orang lain, tetapi kita merusak ya ada keluarga. Tetapi adalah maksud mewakafkan itu bagaimana kita memang mampu menyeimbangkan ya kan antara kewajiban pribadi kita dan keluarga kita, juga kewajiban bersosial kita. Makanya kalau dalam Islam itu pahala yang lebih besar itu adalah ketika kegiatan-kegiatan yang bersifat muamalah.
Ya kan, makanya dalam Al-Quran itu lebih banyak perintah termasuk perintah untuk bersedekah, berzakat. Itu kan kewajiban bermuamalah seperti itu. Dibandingkan misalnya dikatakan antara salat sendiri dengan salat berjamaah, itu lebih besar salatnya. Karena kenapa? Di situ ada nilai muamalahnya. Iya. Nah, makanya ketika saya mengatakan mewakafkan itu adalah memang benar saya ingin mewakafkan itu. Ya kan, artinya bagaimana terkadang saya harus mengorbankan kepentingan pribadi agar hal-hal yang dibutuhkan untuk umat ini harus kita perjuangkan seperti itu. Meskipun saya belum bisa memperjuangkan semuanya, tapi akan ada nantinya hal-hal yang memang butuh totalitas saya untuk bisa terjun menyelesaikan masalah itu. Oke, berarti konsekuensinya dari kata mewakafkan diri itu udah dipikirkan matang ya? Oh ya. Oke, sampai sekarang masih komit ya dengan itu? Amin, insya Allah. Insya Allah. Kita doakan sama-sama ya, semoga Tumat bisa benar-benar karena kata wakaf itu sendiri begitu berat ya. Ya, Saya karena sendiri, totalitas. Ya, harus totalitas dan tanpa mengharap apapun. Ya, karena kalau memang mengharap apapun atau memiliki modus itu udah melenceng dari kata mewakafkan diri. Ya. Nah, ini penting juga nih, kan selaku anggota dewan kan harus terjun ke masyarakat. Ya. Dan itu masyarakat nggak 1-2 orang. Ya. Bahkan ratusan ya, bagi Kecamatan Ulekareng sama Syahwala termasuk memiliki penduduk yang padat. Itu kan banyak saran, banyak ide, banyak curhatan dari masyarakat. Itu gimana cara memilah-milahnya? Ya, jadi memang ketika kita tuju masyarakat, yang harus kita pahami ini ibaratnya kita ini seperti ember. Ya, kita menampung semua curhatan, kita menampung segala ciri dan model watak manusia pada saat itu. Karena kita memang harus memahami adalah setiap manusia itu berbeda-beda, baik dari pengalaman dan juga segala hal seperti itu ya kan. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang memang pendidikannya tinggi, ada pendidikannya rendah, ada yang memiliki kepahaman yang luas, ada yang sempit. Nah, kita sebagai dewan itu ketika tuju masyarakat ya kita tidak bisa mengatakan kita lebih baik kepada mereka. Nah, makanya ketika saya suruh dalam keadaan reses misalnya, ya kan ada dewan itu ada program reses setiap tahun itu ada 3 kali seperti itu. Itu tujuannya kita terjun masyarakat menanyakan. Dan kita harus menjadi ya sosok yang menampung, yang menampung semua curhatan-curhatan masyarakat. Tinggal nanti kemudian hasil yang kita dapatkan itu ya kita harus memilah-milah mana yang bisa kita sampaikan, mana yang bisa kita sampaikan. Contoh misalnya ada hal yang misalnya yang sering masyarakat menganggap kita dewan ini bisa segala-galanya. Jadi masyarakat menurut kalau kita anggota dewan ini bisa segala-galanya, kita bisa memveto segalanya, kita bisa menyelesaikan segalanya, kita bisa membuka ruang kerja semuanya. Maka ada masyarakat itu mengatakan, tolong Pak, anak saya ini mau jadi PNS, tolong Bapak luluskan. Ya kan? Terkadang ya pada saat itu kita tidak bisa mengatakan misalnya kita memarahi dia, tidak bisa ditampung. Ya kita sampaikan bagaimana artinya cara-cara di masyarakat sekarang, seperti misalnya ada masyarakat yang mencoba mengatakan bagaimana memberikan proposal hari ini kasih besok cair. Ya kan, itu jangankan kita ATM, kecuali ATM baru bisa hari ini colok, kalau pun ada uang baru keluar. Nah, jadi itu yang harus nanti kita memberikan advokasi masyarakat. Dan kita tidak bisa menyalahkan mereka. Ya kan, kenapa tidak bisa menyalahkan? Ya karena terkadang mereka mendapatkan info itu terbatas. Seperti itu. Jadi bagaimana makanya dewan ini ibaratnya itu adalah kita karena sebagai wakil rakyat ya kita harus menjadi tempat curhatan. Ya terkadang ya kita resikonya juga harus ya ada yang diejek, ada yang dihina kita, ada yang dianggap kita tidak bekerja, dan itu rumlah terjadi. Pernah ada nggak orang mengaku sebagai tim ses untuk memuluskan dia misalnya untuk mengurusi sesuatu gitu? Gimana? Saya kan ada mengaku dirinya ses, tapi untuk memuluskan dia ingin mengurus sesuatu misalnya gitu. Ada, itu kan ibaratnya kalau kita katakan kita saat ini sudah menjadi gula. Nah, jadi akan pasti ada semut-semut yang mendekati kita. Ya kan, yang akan mengaku sebagai dulu pendukung kita, dulu memilih kita, ya kan, dan itu adalah hal yang lumrah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tinggal adalah yang ingin saya sampaikan, makanya ketika kita dulunya berkampanye itu kita harus memiliki data, mana yang betul-betul tim kita, mana yang kira-kira memang memilih kita. Tetapi ketika datang orang seperti ini kita juga tidak bisa langsung mengatakan kita langsung menghindari, ya kan, oh kamu bukan tim saya, kamu tidak beli saya, betul nggak ini? Tidak, itu juga akan mencuri. Nah, artinya kita bagaimana memilihatnya, dewan ini harus banyak senyum lah. Oh ya, terima kasih, insya Allah. Menjadi pendengar yang baik dulu ya? Pendengar yang baik. Nah, jadi kita tidak bisa memarahi mereka, karena kenapa? Karena memang ada pihak-pihak seperti itu yang menggunakan kejeliannya untuk bagaimana memuluskan apa keinginan-keinginannya. Benar, ya, oke, menarik ya. Dan ini penting nih, saya tayangkan nih.
Ketika kita udah terjun ke sebuah bidang, misalnya saya kan terjun di bagian pendidikan nih, ya kan, maka target saya paling tinggi itu menjadi seorang profesor misalnya ya. Kalau politik sendiri bagi Tuman, apa target tertinggi ya ingin dicapai? Ya, kalau kita berbicara target tertinggi, kalau di legislatif ini kan menjadi anggota DPR RI. Target tertinggi. Target tertinggi itu kan kalau jalur legislatif, karena kan ada 3 jalur ya. Benar. Legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Sudah Pasti yudikatif enggak, karena saya bukan polisi, tentara, jaksa, hakim dan sebagainya. Dan itu tidak mungkin kalau saya katakan, kecuali tiba-tiba entah bagaimana kita sekolah lagi hukum ataupun kita masuk lagi entah, tapi itu sudah sulit dengan menggunakan. Nah, maka kalau misalnya legislatif sekarang ya target saya itu ya DPR RI seperti DPR itu. RI. Nah, dari DPRK, DPRA, DPR RI. Nah, tetapi juga tidak tertutup kemungkinan dari legislatifnya akan terjun di eksekutif. Apakah menjadi wali kota, wakil gubernur, ataupun menjadi menteri. Nah, menjadi menteri nantinya. Kalau presiden ya? Kalau presiden sulit lah. Apalagi kita dari orang Aceh ini ya kan. Kecuali ya siapa tahu nanti mendobrak. Ya, siapa tahu nanti pertama jadi wakil presiden, presidennya wafat, kita jadi presiden ya. Oke. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita sudah terjun ke politik ini, kerja-kerja kita itu tidak harus selalu meningkat. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan seperti ini lagi, ada sebagian kita menargetkan seperti itu. Tetapi pas ternyata kita menjadi dewan itu tidak selamanya atau tidak dalam jangka waktu yang jauh. Nah, makanya saya selalu berpedoman seperti ini, seperti Umar bin Abdul Aziz lah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu hanya 3,5 tahun beliau menjadi khalifah. Tetapi prestasi beliau itu dikenang hingga beratus dan beribu tahun, hingga sekarang masih dikenang. Artinya adalah yang harus dipikirkan oleh kita sekarang bagaimana memaksimalkan waktu sesingkat-singkatnya untuk karya sebesar-besarnya, untuk karya seluas-luasnya. Nah, jadi jangan sampai misalnya seperti ini, alah apa periode pertama ini kita tenang-tenang aja dulu, diam-diam aja. Kita nggak tahu tiba-tiba kita wafat atau bagaimana, ya kita tidak meninggalkan kesan yang baik. Ya kan, makanya kita selalu seperti katakan beramallah seakan-akan engkau akan meninggal besok, dan bekerjalah seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya. Nah, maka itulah filosofi itu yang harus tertanam pada kita hari ini untuk terus bekerja dan memberikan kesan yang baik, bukan berarti ria di sini ya. Tidak. Apalagi kalau politik ini sulit kali kita membedakan mana yang ria, mana yang tulus, karena memang seperti ini. Kalau misalnya kita seorang politikus ini bekerja diam-diam, masyarakat mengatakan kita nggak kerja. Benar. Nah, jadi kita memang harus show nih, seorang politikus ini kan ibaratnya itu seorang entertain ya. Dia harus tinggal bagaimana kita mengolah hati saja. Ya kan, makanya ketika misalnya ada orang mengatakan terlalu sombong dewan ini, serba salah. Kita nggak nampak, kita nggak kerja. Kita terlalu kerja, dikatakan ria. Nah, jadi bagaimana kita mengelola ini? Makanya nanti harus ada kerja-kerja yang memang tidak diketahui tangan kiri, ada kerja-kerja yang semua tangan tahu kita bekerja. Dan itu tergantung niat kita lurus atau enggak ya. Oke, nah godaan terbesar semenjak jadi anggota dewan. Kan godaan terbesar itu kan kalau dalam Islam kan disebutkan tahta, wanita, dan harta. Udah udah mulai tergoda nggak dengan ini? Kalau wanita saya sudah selesai karena saya sudah menikah. Alhamdulillah ya udah. Mungkin kalau nggak sempat tergoda juga mungkin ya? Iya, tergoda karena akan banyak yang melirik, ya kan, baik wanita maupun calon-calon mertua ya kan yang melirik kita. Karena ibaratnya kayak saya dengan gula tadi. Tapi kalau wanita sudah selesai lah. Pesan ini insya Allah setia terus. Nah, kemudian kalau harta tidak tergoda lah, artinya apa yang didapat selama ini saja yang kita gunakan. Kalau tahta saya rasa menjadi dewan ini di luar prediksi saya. Jabatan sekarang ini menjadi luar prediksi, karena kenapa saya katakan saya tidak pernah menyangka di umur 27 tahun itu sudah menjadi anggota dewan. Karena kenapa saya nggak menyangka, kebanyakan orang itu kan berpikir menjadi dewan itu setelah turun dari kecil, turun jadi imam, sama masyarakat, sudah jadi PNS, kemudian pensiun, sudah dikenal, ya kan? Ataupun misalnya di umur 40 tahun ke atas. Nah, jadi kalau tahta, saya rasa ini sudah di ekspektasi saya. Tinggal saya menjaga saja. Kalau tiba-tiba nanti saya dinaikkan ke sini lah, dinaikkan ke sana, itu tinggal perjalanan hidup kita saja. Betul. Ada yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri ini untuk yang melihat kita? Ya, mungkin saya ingin menyampaikan adalah khususnya bagi anak-anak muda Kota Banda Aceh lah, dan Aceh juga adalah untuk terus
berupaya belajar, kemudian juga menciptakan kreasi-kreasi, kemudian juga melahirkan sejarah-sejarah, ya kan, melahirkan sejarah-sejarah. Karena memang kalau saya lihat ini, kenapa kita tertinggal dengan pemuda-pemuda di luar bangsa yang lain? Kita itu keinginan untuk memecahkan rekor, kita kurang. Keinginan untuk menjadikan kita itu mampu melewati sejarah-sejarah orang lain, kita kurang. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau kita lihat pemuda-pemuda misalnya di luar negeri sana, mereka akan terus berupaya, ada nggak rekor apa yang bisa dipecahkan, ada nggak? Dan itu menimbulkan jiwa kompetensi. Nah, kalau kita di Aceh ini, masih di Banda Aceh, pemuda-pemudanya ini masih sangat sedikit yang berpikir seperti itu. Mereka lebih nyaman, asalkan sudah nyaman, sudah merasa tentram, ya mereka bertahan di situ. Nah, sehingga jiwa upgrade-nya itu tidak ada lagi. Misalnya sudah menjadi seorang guru, dia tidak ada ingin misalnya mengupgrade diri menjadi misalnya pengawas, mengupgrade diri ingin menjadi di umur yang muda menjadi kepala sekolah yang terbaik. Tidak ada, jiwa-jiwa itu yang kurang. Makanya saya menyarankan kepada pemuda Aceh, khususnya juga Banda Aceh, untuk ada jiwa kompetensi itu. Teman, terima kasih telah meluangkan waktu ya, begitu yang melihat kita di kesempatan kali ini bincang-bincang ringan saja dengan Tuanku Muhammad SPDI MAG ya, yang merupakan ketua fraksi dari Partai Keadilan Sejahtera. Insya Allah kita lain kali juga akan kembali silaturahim dengan Tuman untuk membahas topik yang lebih serius ya. Baik itu berkaitan dengan problematika di Banda Aceh atau sesuatu hal yang memang layak untuk kita perbincangkan. Ya, jadi saya harap kalau memang ada yang positif kita ambil ya, kalau memang nggak ada yang positif, negatif semua ya udah dibuang aja semuanya. Ditenggelamkan kata Bu Susi, ditenggelamkan. Oke, ditenggelamkan kata Bu Susi ya. Dan insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.